Kita tuh deket sih, mungkin kalau teman-teman tahu dari zaman dulu gitu ya, kalau liburan keluarga segala macam selalu barengan. Jadi kalau sekarang nggak ada papi ya. Oke. Ya, kesibukan main bola, main basket, ngomong gitu aja. Konten masih bikin konten, nggak ada YouTube, ada podcast juga. Terus nggak sih, udah sekarang lagi pengen liburan karena kebenaran sudah lama nggak kumpul sama keluarga di Bandung, jadi kita mau liburan sama keluarga lah, yang deket-deket aja gitu kan, situ Depok. Karena suasana karena udah menjelang Natal atau gimana? Udah ada prepare belum nih? Covid udah mereda jadi berani untuk keluar atau gimana? Covid sudah mereda jadi berani keluar pasti gitu, tapi tetap kita jaga protokol kesehatannya, apalagi kan ini barengan sama orang tua juga. Jadi ini pertama kali lagi pergi rame-rame setelah tahun lalu saya kehilangan ayah. Baru sekarang kita bisa pergi bareng-bareng lagi sama kakak semua, sama si mami. Jadi ya tetap kita menjagalah. Terus juga ada ponakan yang udah 2 tahun nggak pulang dari Australia, akhirnya pulang. Jadi bisa ngumpul, ya menghabiskan waktu sama keluarga lah. Sekarang sih gini, dikasih sehat, bisa ngumpul sama keluarga, itu yang dimanfaatkan. Kangen juga nggak sih sama keluarga gitu, kumpul bareng lagi akhirnya? Kangen sih, cuman emang beberapa kali sih sudah bisa pulang ke Bandung ya, kan aslinya Bandung ya. Jadi masih sering pulang ke Bandung. Tapi ya pulang ke Bandung juga nggak ngapa-ngapain, emang cuma di rumah gitu kan, karena kita tahu keadaannya emang memaksa kita untuk bisa di dalam aja, di rumah aja. Jadi itu aja. Cuman kalau sekarang mencoba untuk coba liburan lah dikit yang dekat-dekat gitu. Kemana aja biasanya kalau di Bandung? Nah, ke Bandung Ngajak biasanya saudara. spot apa nih yang didatangi gitu? Kalau di Bandung spotnya emang bener dari rumah mami ke rumah kakak. Ya cuma itu doang, dari rumah ke rumah lah. Paling kita kalau ke tempat pun sekarang cari tempat makan yang outdoor gitu kan. Terus olahraga masih, karena kadang-kadang masih suka main basket sama teman-teman di Bandung. Ya paling itu aja sih yang dijalanin kalau pulang ke Bandung. Butuh waktu berapa lama sih Mas Alki kalau liburan di sana? Kalau di Bandung enggak sih, paling cuma ngabisin weekend, karena kan walaupun si kecil nih Enzo sekolah online, tapi sekarang sudah mulai ada offline-nya. Jadi offline-nya setiap hari Senin. Seminggu sekali. Jadi sudah pasti kalau misalnya kita ke Bandung, misalnya Jumat, Sabtu, Minggu pulang, Senin kan udah mulai offline lagi gitu. Jadi nggak punya cukup waktu lama sih sebenarnya pas kalau ke Bandung gitu. Bang Ogi nih menjelang hari Natal udah ada prepare belum? Prepare-nya adalah cepet nih, pengen liburan aja. Cuman liburannya pengen lebih cepat dari yang lain. Orang yang lain kan menuju belasan puluh atau 20-an gitu. Kita di awal Desember nih mau liburan dulu supaya nanti Natalnya tetap di Bandung rencananya. Gitu. Kumpul keluarga di Bandung juga. Kumpul keluarga di Bandung, tapi ini awal Desembernya mau ke Bali sih. Jadi Acara apa tuh, Bang? ya cuma ngumpul sama keluarga. Jadi ngumpul keluarga di Bali, setelah itu Natalannya di Bandung. Gitu. Cuman jadi Desember lebih menghabiskan waktunya nggak banyak di Jakarta, lebih banyak di Bandung lah. Ada perayaan khusus gitu nggak sih kalau Natal, Bang? Perayaan khususnya nggak tahu ya sekarang, apakah kayaknya karena sudah dikabarin sama pemerintah PPKM 3, berarti sudah pasti tidak ada gereja offline, masih online. Gereja masih online, jadi ya paling Natalannya kita kebaktian online, ngumpul sama keluarga aja, makan-makan, paling itu aja sih ya. Sempat jenuh gak sih Kang Ogi? Ibaratnya ibadah Natal nanti kemungkinan besar akan jadi online lagi gitu loh. Udah Pengen gak sih kumpul lagi bareng-bareng ke gereja? iya. Sekarang sih sudah mulai nih, kan ada beberapa yang udah mulai gereja udah offline gitu ya. Ya kita udah coba gitu, cuman sekarang kalau emang harus online lagi, sebenarnya udahlah, ini udah jadi bagian hidup kita ya teman-teman semua. Jadi pada saat pandemi atau apa ya kita harus online lagi, ya udah, ini bisa terjadi nanti itu juga seperti itu. Jadi mencoba untuk bersahabat dengan yang namanya COVID atau virus apapun yang bisa saja nanti ada lagi, mencoba untuk tetap ini aja, bersyukur, tetap mencoba untuk menghadapi semuanya dengan hal yang baik, yang positif aja. Akan terasa beda nggak sih Mas Alki dengan nggak adanya almarhum Papa? Iya, saya tuh selalu masih sedih kehilangan Papi 2020 ya, karena di masa-masa COVID, walaupun mungkin nggak adanya bukan karena COVID gitu, cuman
kita tuh deket sih. Mungkin kalau teman-teman tahu dari zaman dulu gitu ya, kalau liburan keluarga segala macam selalu barengan. Jadi kalau sekarang nggak ada papi ya sedih juga, pasti ada sedihnya. Cuman kita kayak kemarin juga pasti suka ini, kita datang ke rumah Abu karena kan si papa dikremasi. Jadi kita suka datang ke rumah Abu untuk berdoa gitu. Cuman ya udah harus dihadapi lah. Apa sih yang nggak bisa terlupakan dari papi sendiri yang selalu Iya. Sebenarnya si papi kan nggak adanya di 2020 ya, bulan Juli, udah lumayan lama juga. Cuman ya selalu inget ya, selalu banyak nasihatnya lah yang mungkin kadang kita sebagai anak suka mengabaikan. Cuman sebenarnya semua yang dikasih tahu sama orang tua itu semuanya pasti baik buat anaknya. Cuman kadang-kadang ya suka kita nganggapnya aduh bosen deh ngomongnya ini lagi gitu. Cuman itulah ya, papi mah selalu ingetin soal selalu bersyukur, selalu ingat sama Tuhan, selalu saya itu yang paling ingat ada selalu sayang sama keluarga, sama adik, sama kakak, karena saya anak paling kecil, sama kakak. Ya itu yang selalu dipegang dan itu yang selalu membuat kita makin kompak, makin kuat sebagai keluarga. Udah pernah Berarti Natal dimimpin kedua lagi? tanpa bokap ya? Iya, Natal kedua betul. Tahun lalu barengan kita ke Bandung juga ya. Tahun lalu ke Bandung, cuman juga kondisinya kalau dulu kayaknya masih lumayan ketat lah ya. Sekarang mungkin bisa liburan pergi nih. Mungkin bisa awal Desember kita mau pergi dulu. Semoga sih keadaannya masih baik ya. Kita suka takut juga nih kalau udah beli tiket segala macam kan. Kalau ada papi itu biasanya ngapain aja sih? Kalau ada papi sama sih pasti ngumpul sama keluarga aja karena kita suka sharing segala. Cuman yang paling inget karena papi seneng nyanyi. Jadi di rumah itu emang pasti suka ngundang si tukang main piano gitu ya, si papi nyanyi. Makanya kita suka dengerin rekaman si papi nyanyi. Itu tuh paling selalu kita inget. Suaranya khas, suaranya bagus dibanding anak-anaknya. Jadi itu yang paling diinget lah, pasti si papi nyanyi. Makanya kita suka muterin lagi tuh rekaman papi nyanyi gitu ya kan, lagu-lagu Natal apalagi yang itu kadang bikin kita jadi ya kepikiran sedih aja. Kalau udah pernah dimimpin lagi belum? Mungkin sama papi? Enggak sih, mimpi mah nggak pernah ya. Cuman selalu keinget gitu karena selalu apapun lah kita kadang-kadang di grup keluarga kita suka kadang-kadang ngingetin lagi nih si papi waktu si papi sehat apa segala gitu. Jadi tapi ingat yang bagus-bagus lah, jadi semangat kitanya. Oke. Berarti Desember lebih banyak diisi dengan liburannya sama Desember liburan sama keluarga gitu. Terus kalau kok liburan kerjanya gimana? Emang kerjanya lagi nggak ada kok. Jadi, cuman kalau konten emang dari sekarang lagi nyetok konten. Jadi kan gua kan bikin konten basket tuh one on one. Dari kemarin lagi syuting mulu, besok juga syuting supaya minimal sampai pertengahan Desember udah keisi gitu. Dan podcast juga sama karena gue punya podcast sama Ujo, itu pun juga rekaman juga sama bisa by phone juga. Jadi aman lah. Emang kerjaan kenapa? Emang lagi susah? Emang bener-bener susah atau gimana? Enggak, kalau kerjaan emang dari waktu itu ya enggak, maksudnya kalau emang di TV segala emang belum ada tawaran lagi. Terus kalau terakhir emang web series udah syuting lagi, ini juga lagi nunggu yang season kedua tapi belum tahu syutingnya kapan. Ya udah itu aja sih sebenarnya. Tapi bukan faktor pandemi ya sebenarnya gitu. Faktor pandeminya mungkin ada ya, cuman emang gue sih nggak bisa diem pada saat pandemi pun gue bikin kegiatan sendiri aja lah, segala macam, maksudnya bikin konten yang lain-lain segala yang tetap bikin kegiatan juga. Cuman ini juga mau syuting untuk acara basket kalau nggak salah, karena kan liganya akan jalan tahun depan. Jadi akan ada acara TV yang katanya sih sebenarnya mau pakai gua sama Ujo untuk jadi presenternya, cuman masih menunggu. Tapi ini penghasilan lu kurang sama Mau ngasih nggak? Penghasilan sih gini. Enggak lah, bukan, gue nggak pernah ngitung, tapi gue tahu Tuhan mencukupi gue, gitu aja sih. Cuman kalau ngomong berkurang nggak, cuman gue punya usaha, gue sekalian promo aja, gue punya usaha makanan kan, dan roti namanya Tos. Jadi puji Tuhan kita banyak yang tutup. Restoran yang lainnya, kita kan punya restoran sore dan patbingsu yang lain, tapi Tos sampai akhir tahun doakan kita Maret kita buka pertama kali kemarin, buka di Alam Sutra. Sampai Desember kita akan ada 10 cabang.
Artinya pos ini yang bisa istilahnya. Sebenarnya bukan menghidupi sih, itu masih muterin duit sih. Cuma semoga dengan titiknya makin banyak, terus orang makin suka sama rotinya, makin beli banyak ya. Ayo beli banyak supaya duit saya makin banyak. Gitu. Tapi Ya, kalau bisnis sih sebenarnya balik lagi nggak bisa langsung lihat bahwa duitnya ada, cuman lebih memutarkan ininya aja, muterin uangnya secara bisnis. Tapi kalau gue sendiri tipe orang yang picky juga nggak sih soal pekerjaan atau seperti apa? Iya, sekarang makin tua makin picky, bukan sok-sokan. Lu udah nggak ada kerjaan masih picky. Cuman sekarang gue selalu mikirin kerjaan syuting apa yang bisa punya pesan baik lah, message yang baik buat orang. Mau itu dalam bentuk sinetron, film. Kalau film pun dapetin, gue pengen banget film-film yang drama. Maksudnya bukan drama aja sih, tapi punya pesan yang baik untuk keluarga. Karena buat gue media ini makin besar pengaruhnya buat anak-anak muda. Kalau bukan kita yang memulai, siapa lagi gitu. Jadi gue nggak pernah mikirin bahwa sekarang orang lebih nonton digital atau lebih nonton TV. Nggak, semoga semuanya bisa bikin acara-acara yang punya pesan baik buat anak muda, itu aja sih. Oke. Makasih, Bang. Siap, terima kasih semua teman-teman. Sehat-sehat ya semua ya. Siap, terima kasih.